Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemirsa, kembali kami hadir menjumpai Anda dalam Indonesia Cerdas. Halo dokter. Saudara, kanker nasofaring salah satu kanker dengan kasus kejadian tinggi di Indonesia. Sekitar 5,6 kasus per 100.000 penduduk atau 0,7% dari keseluruhan kasus kanker. Bagaimana pencegahannya? Di hari ini bertepatan dengan 4 Februari adalah Hari Kanker Sedunia. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak acara Halo Dokter ini dengan tema Kenali Gejala Kanker Nasofaring Secara Dini. Bersama Dr. Aprianza Akbar, SPTHT BKL, Subspesialis Onkologi Konsultan FICS. Beliau merupakan dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Permata Palembang. Kita sapa dulu dokternya. Selamat sore dokter. Selamat sore petang Ibu. ya dok ya. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita akan membahas permasalahan dari gejala dini dari kanker nasofaring ini ya dok ya. Dan kita juga nanti akan mengajak pemirsa dokter untuk berpartisipasi. Pemirsa juga kami ajak untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WA di 0823 11981790. Segera saja kita berbincang dengan Dokter Aprianza. Ya, kami manggilnya Dokter Yanza. Oke, dokter, sebetulnya apa penyakit ataupun kanker dari nasofaring ini, dok? Ya, terima kasih Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi untuk kasus penyakit tumor nasofaring, sebelumnya kita harus tahu dulu bahwa nasofaring itu letaknya, anatominya berada di belakang pangkal hidung. Nah, jika ada benjolan di hidung, di belakang atau tepatnya di nasofaring disebut dengan tumor. Nah, tumor itu apa sih? Tumor itu adalah suatu benjolan abnormal di dalam tubuh, sehingga kita harus buktikan itu jinak atau ganas dengan cara biopsi. Nah, tumor nasofaring ini biasanya mempunyai beberapa gejala. Yang pertama adalah gejala dini dan juga gejala lanjutan. Nah, yang paling sering pasien itu kurang pengetahuannya ketika sudah ada gejala lanjutan. Sehingga yang perlu kita waspadai ini nanti adalah gejala dininya itu apa aja, seperti itu. Nah, untuk kasus ini biasanya paling banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Dia 3:1. Kemudian juga pada dekade kedua, usia dekade kedua itu paling sering terjadi. Nah, beberapa faktor resikonya itu adalah yang pertama akibat dari virus Epstein-Barr namanya. Apa itu virus Epstein-Barr? Adalah suatu virus yang memang etiologi paling sering yang menyebabkan terjadinya kanker nasofaring. Kemudian juga ada beberapa lain seperti pola makan yang salah. Seperti kita makan makanan dengan zat pengawet, atau makanan yang berolahan, kemudian dipanaskan dengan suhu tinggi dan berulang kali akan mencetuskan karsinogenik dan bisa menimbulkan kanker nasofaring itu sendiri. Ya, dokter, tadi dokter mengatakan bahwa letaknya itu di pangkal hidung ya dok. Betul. Ya, antara rongga tenggorokan dengan hidung. Nah, sejauh apa kita bisa mendeteksi penyakit ini ya dok ya, sehingga karena ini agak sulit dijangkau untuk dilihat kasat mata seperti itu. Bagaimana pemeriksaannya itu dok? Ya, betul sekali Bu Meli. Jadi kalau kasus kanker nasofaring ini itu sangat sulit kalau kita tidak mengetahui gejala-gejalanya. Ya. Nah, yang tadi saya sebutkan ada gejala dini. Nah, itu yang harus kita kenali. Apa saja gejala dininya? Yang pertama itu adanya telinga berdengung. Itu gejala paling utama. Baik itu satu sisi, jika tumornya tumbuh di satu sisi kanan, telinga berdengungnya sebelah kanan. Jika sudah membesar akan menyebabkan mudah terjadinya perdarahan di daerah nasofaring sehingga terjadinya mimisan. Namun bukan mimisan yang terlalu banyak biasanya Bu, melainkan dia pada saat membuang ingus atau lendir ingus itu akan ada bercak darah. Nah, itu udah waspada kemungkinan apakah adanya tumor nasofaring seperti itu. Dan yang terakhir, kalau sudah agak membesar lagi dapat menyebabkan hidung tersumbat seperti itu. Kayak polip gitu ya dok? Betul. Nah, memang untuk kanker nasofaring ini dianggap juga penyakit kanker yang membunuh secara diam-diam ya dok ya, tanpa kita sadari seperti itu. Karena terkadang sudah di stadium lanjut baru ada gejala yang parah baru kita rasakan. Kalau kita perlu waspada,
adakah rasa nyeri atau sakit yang berbeda dari penyakit flu biasa seperti itu? Itu sudah bisa kita periksakan gitu ya, Dok? Iya. Jadi kalau untuk kasus yang berbeda, biasanya kalau dia dengan stadium lanjut itu dapat menyebabkan yang pertama sakit kepala yang hebat dan tidak bisa diberikan obat pengurang rasa sakit, dia tidak mempan, tidak respon. Nah itu khas sekali. Kemudian yang kedua bahkan dapat menyebabkan matanya atau penglihatannya menjadi ganda. Kalau kita bilang juling ya Bu ya. Kalau kasat mata kelihatan. Kemudian yang terakhir yang paling sering kanker nasofaring ini jika sudah stadium lanjut itu dapat menyebabkan metastasis atau penyebaran terutama di daerah kelenjar getah bening di daerah leher. Satu sisi di lateral aja seperti itu. Sehingga yang perlu kita waspadain itu gejala dininya dulu, jangan pada saat sudah seperti ini baru kita berobat. Nah, itu setelah pada saat kondisi lanjut itu pengobatannya seperti apa ya, Dok? Apa memang harus langsung dioperasi itu? Kalau pengobatannya kita harus tegak dulu. Yang namanya tumor dimanapun itu letaknya di tubuh itu harus kita tegakkan dengan cara biopsi, pengambilan sampel. Nah, kalau di daerah nasofaring itu kita harus ambil sampel, ada alat yang masuk ke dalam hidung. Sebelumnya kita lakukan tindakan endoskopi terlebih dahulu untuk mengetahui benarkah itu tumor di daerah nasofaring atau tidak. Nah, setelah endoskopi barulah kita lakukan tindakan biopsi. Nah, dari hasil biopsi atau histopatologinya itu dapat menentukan apakah jenisnya jinak atau ganas. Dan ada beberapa yang memang respon dengan obat-obatan seperti kemo ataupun sinar seperti itu. Tergantung dari jenisnya itu sendiri. Iya, karena posisi maksudnya penyakitnya ini agak lebih di dalam atau di tengah dari bagian kepala ini ya, Dok ya. Kemungkinan untuk dioperasi itu bisa dilakukan gitu. Bisa, namanya nasofaringektomi. Tapi sebelum itu juga kita harus tahu stadiumnya dulu. Jadi ada beberapa stadium, dia stadium 1 sampai dengan 4. Kalau stadium 1 dia letaknya persis di daerah nasofaringnya itu. Dengan operasi atau eradikasi tumor insya Allah akan lebih tata laksananya akan lebih bagus. Tapi kalau udah stadium lanjut akan sulit kita lakukan tindakan tata laksananya untuk pengobatan lebih lanjut. Ataupun kita lihat lagi keadaan pasien operable atau not operable. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan operasi nih ya, Dok, adakah akibat lain gitu dari kondisi tersebut? Baik, untuk jika tidak dilakukan operasi ya, jadi sebenarnya rata-rata kasus karsinoma nasofaring ini dengan kasus stadium awal itu kita lakukan tindakan setelah biopsi kita lakukan tindakan radioterapi sinar. Nah, baru kita evaluasi dengan menggunakan CT scan gitu. Jadi tidak perlu langsung operasi yang besar, tapi kita lakukan tindakan sinar atau radioterapi terlebih dahulu. Ataupun kalau dia diperlukan juga kita lakukan tindakan kemoterapi. Jadi kombinasi kemo dengan sinar atau kemoradiasi namanya. Itu kan bisa dalam bentuk massa gitu ya, Dok ya, dia akan menyumbat saluran pernapasan gitu ya, Dok. Nah, dengan pengobatan seperti itu bisa membuang gitu kankernya gitu. Jadi dengan pengobatan seperti itu biasanya tumornya tidak tumbuh, bahkan dia mengecil sehingga gejala-gejalanya yang tadinya hidung tersumbat sudah mulai tidak lagi tersumbat. Kemudian yang tadinya berdarah sudah mulai berkurang berdarahnya. Ataupun gejala sakit kepala yang hebat yang tidak bisa diberikan dengan obat-obatan, dia sudah respon dengan obat-obatan analgetik atau pereda rasa sakit seperti itu, Ibu. Iya, kalau misalnya sampai tidak ada mungkin dari pasien yang pernah berobat ke dokter dengan kondisi demikian, apa yang bisa dilakukan? Misalnya ini tidak bisa dioperasi, kemudian tapi yang pasiennya juga agak sedikit berat untuk berobat gitu ya, Dok ya. Itu dia. Kita yang agak sulitnya itu. Jadi biasanya kalau saran saya akan menjelaskan apa sih itu nasofaring dan apa akibatnya kalau tidak dilakukan tindakan tata laksana, sehingga balik lagi pengobatan ini diperlukan tidak hanya dokter saja yang menyemangati atau mensupport pasien, tapi dari keluarga juga, bahkan lingkungan sekitar yang biasanya ada beberapa
dok ini dari keluarga saya tuh seperti ini. Nah itu akan mempengaruhi sebenarnya ya. Jadi dari kita sebagai dokter tetap memberikan penjelasan penyakit, baik itu hasil dari biopsinya, hasil dari CT scan-nya, dan stadiumnya seperti apa, dan jika tidak dilakukan pengobatan atau tata laksana dengan baik dapat menyebabkan peningkatan stadium seperti itu. Dengan pengobatan seperti yang tadi sudah dokter sampaikan, tingkat kesembuhan itu bisa di Oke, berapa untuk persen tingkat gitu? kesembuhan biasanya kalau kasus-kasus dengan stadium awal, insya Allah tingkat kesembuhannya kurang lebih 80% ke atas. Namun jika sudah stadium lanjut itu akan lebih sulit untuk dilakukan pengobatan. Untuk itu di sini kita tekankan bahwa para pasien yang mempunyai gejala-gejala tersebut segera berobat atau dilakukan pemeriksaan ke dokter. Nah, apabila dokter sudah menyatakan bahwa ini sudah bebas ya dok ya, sudah sembuh, adakah kemungkinan untuk pengulangan penyakit tersebut dok? Oke, ya betul. Jika dia sudah sembuh, ada beberapa literatur menjelaskan bahwa dibilang sembuh karsinoma nasofaring itu bebas tumor kurang lebih 10 tahun. Jadi sebelum 10 tahun itu kita ada beberapa pengobatan atau evaluasi sehingga benar-benar bisa dinyatakan bebas tumor. Terus kapan dok kita ada dapat terjadinya pengulangan atau residif ya. Nah biasanya kasus-kasusnya pasiennya itu dengan aktivitas yang awalnya sudah tidak dilakukan lagi, dia melakukan lagi. Contohnya merokok, kemudian makan bakaran. Nah itu bisa mencetuskan lagi karena kan ada sistem imun yang mengenali, sehingga ada beberapa kasus yang cancer yang benar-benar kan ada faktor risiko selain itu adalah faktor genetik ya Bu. Nah kalau seandainya dia sudah sembuh namun pengulangan lagi merokok lagi atau paparan makanan yang karsinogenik lagi itu bisa menimbulkan kanker nasofaring. Jadi residif kanker nasofaring. Ya, sebetulnya penyebabnya itu kebanyakan dari apa ya dok? Makanan atau genetika gitu? Ya, kalau saat ini dari literatur itu paling banyak itu virus Epstein-Barr itu Bu. Virus Epstein-Barr itu adalah faktor risiko utama terjadinya kanker nasofaring. Nah, yang kedua biasanya dari pola makan, dan pola makan itulah yang dapat menimbulkan karsinogenik. Apa sih pola makannya? Biasanya makanan yang punya pengawet tinggi, di mana diolah dengan berulang kali. Contohnya apa sih dok? Contohnya adalah seperti sosis, bacon, mie, dan sekarang kalau di daerah-daerah konsumsi ikan asin yang terlalu banyak. Nah, zat dari pengawet ikan asin itulah, nitrosamin itulah yang mencetuskan terjadinya kanker nasofaring. Pasien saya paling banyak dengan sering mengkonsumsi ikan asin. Seperti itu. Ya. Dan ini kemungkinan dari ikan asin itu cukup besar ya dok ya. Kalau kita bikin sendiri gitu ikan asinnya nggak mungkin gitu ya dok ya. Iya. Mungkin kalau ikan asin ya salah satunya mungkin jangan terlalu sering saja ya Bu. Ya mungkin boleh sebulan berapa kali, tapi jangan. Kalau kasus-kasus yang sering saya dapatkan adalah pasien hampir setiap hari mengkonsumsi ikan asin hampir berapa bulan bahkan 1 tahun. Karena kalau kadang dia terlalu menjadi kebiasaan ya gitu. Kalau nggak ada ikan asin malah nggak enak. Iya. Biarpun ada lauk yang cukup, mungkin dengan ikan asin menambah selera makan itu. Nah gitu, itu, ya. kadang itu yang sulit diubah dari pasien ya. Kalau misalnya dari aktivitas atau kebiasaan lain dok, adakah pengaruhnya juga pencetus dari ini? Merokok. Jadi dari beberapa literatur lagi, merokok itu salah satu faktor resiko terjadinya pencetus kanker nasofaring ini. Dan kanker nasofaring ini memang kalau diperjelas lagi bahwa ini kanker nomor 4 Bu dari seluruh kanker di seluruh kedokteran, atau kanker nomor 1 di bidang THT-nya. Seperti itu. Jadi kasus ini paling banyak, dan kasus yang paling sering selain pola makan, zat pengawet itu maaf ya. Pendukung terbesar ya dok ya? Iya, makanan mie instan itu juga sering. Nah kasus yang paling
yang jarang tapi saya pernah dapatkan adalah anak usia muda di bawah 20 tahun dengan mengkonsumsi mie instan yang terlalu berlebihan, mungkin ada zat pengawetnya disertai dengan dia merokok. Nah, itu saya pernah dapatkan kasus seperti itu. Baik, dokter. Nanti kita akan lanjut lagi ya, Dok ya, tapi kita simak dulu yang berikut ini. Saudara, tetaplah bersama kami. Halo Dokter akan segera kembali. Mencerdaskan anak bangsa, itulah tekad insan. TVRI Sumatera Selatan berkarya terus berkarya, kami pun pantang menyerah, menjalin persatuan juga kesatuan. Pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, kami kedepankan. TVRI Sumatera Selatan menjalin kebersamaan, bergandengan tangan demi pembangunan. Laksanakan visi dan misi, mencerdaskan anak bangsa, itulah tekad insan. TVRI Sumatera Selatan berkarya terus berkarya, kami pun pantang menyerah, menjalin persatuan juga kesatuan. Berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, kami kedepankan. TVRI Sumatera Selatan menjalin kebersamaan, bergandengan tangan demi pembangunan. Saudara, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter dan masih bersama Dokter Yanza. Dokter, ini sudah ada yang masuk WA. Kita segera bacakan saja ya, Dok. Ya. Dok, saya sudah 2 bulan hidung sering tersumbat sebelah dan suara jadi sengau. Maksudnya hidung tersumbat sebelah, suara sudah sengau, tapi tidak sakit. Apakah ini perlu diperiksakan terkait dengan kanker nasofaring ini ya, Dok ya? Iya. Silakan dijawab dulu ya, Dok. Baik Ibu, terima kasih. Untuk kasus yang pertama ini pasien dengan keluhan hidung tersumbat satu sisi ya. Sebenarnya gini, untuk kasus-kasus kanker nasofaring itu biasanya yang paling sering adalah adanya mimisan, bercak darah pada saat kita membuang lendir. Namun pada kasus-kasus yang sering berulang kali hidung tersumbat, biasanya adanya rinitis alergi ataupun sinusitis yang disebut dengan rhinosinusitis kronik. Nah, sehingga dapat menyebabkan hidung tersumbat. Nah, apakah ada gejala-gejala lanjutan seperti untuk kasus rhinosinusitis kronik ya Bu ya? Biasanya apakah ada gejala lanjutan seperti bersin di pagi hari yang lebih dari 5 kali, kemudian hidung tersumbat, kemudian juga hidung berair, mata berair, telinga gatal, tenggorokan gatal. Nah, itu kemungkinan ke arah sana. Tapi alangkah baiknya pada kasus-kasus ini datang ke dokter THT diperiksakan apakah benar, kan kita kan
yang seperti tadi Ibu tanyakan, ini kan agak sulit ya, letaknya berada di belakang hidung ya. Jadi kalau saya pribadi akan menyarankan untuk periksakan ke dokter THT dan memastikan bahwa di daerah hidungnya tidak ada tumor atau kanker nasofaring seperti itu. Oke, itu sudah dijawab sama dokter ya untuk pertanyaan yang pertama ya dok ya. Ini ada pertanyaan kedua nih dok. Dokter, saya sering mengeluh telinga berdengung dan pendengarannya berkurang sebelah. Apakah ini bisa berhubungan dengan kanker nasofaring? Ya, terima kasih. Untuk kasus yang kedua ini, telinga berdengung memang gejala awal. Gejala awal pada kasus kanker nasofaring. Tapi harus perlu diingat, telinga berdengung merupakan suatu gejala, bukan suatu penyakit. Jadi ada beberapa selain dari kanker nasofaring, bisa juga kelainan darah, ataupun ada kelainan di daerah hidung seperti rinitis alergi ataupun sinusitis, baik polip ataupun yang lain. Kemudian juga kekentalan darah, bahkan kelainan metabolik seperti kencing manis ataupun diabetes ya. Sehingga kita harus periksakan itu semuanya. Jika tidak ada, barulah kita lakukan tindakan endoskopi untuk memastikan daerah atau anatomi dari hidungnya itu dan tidak adanya tumor ataupun kelainan hidung lainnya. Nah, sehingga kadang-kadang yang paling sering adalah kasus-kasus dengan rinitis alergi atau sering bersin-bersin atau gangguan pada hidung dapat menyebabkan telinga berdengung. Itu sih. Intinya memang tetap harus diperiksakan Betul. segera gitu ya dok ya untuk menentukan ini berbahaya atau Berbahaya tidak atau ya. tidak. Tapi ada satu lagi nih dok pertanyaan seperti yang disebutkan tadi dok, ikan asin sudah sangat melekat di makanan sehari-hari. Langkah apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi ikan asin ini? Karena sepenuhnya rata-rata itu menjadi menu sehari-hari gitu dok. Iya, betul. Nah, ini untuk kasus ikan asin ini sebenarnya memang konsumsi paling banyak ya di Palembang terutama ya Bu ya. Tapi saran saya mengkonsumsinya jangan terlalu sering tadi yang saya sebutkan. Bahkan sampai setiap hari pun itu jangan sampai kita konsumsi karena ada zat pengawet yang tadi yang saya jelaskan adalah ada zat nitrosamin yang berada di ikan asin itu yang dapat mencetuskan terjadinya kanker nasofaring. Sehingga saran saya kurangi, jangan terlalu sering atau jangan tiap hari untuk mengkonsumsi ikan asin itu sih. Iya, intinya memang kita harus secukupnya saja gitu ya dok ya. Betul. Walaupun ini menjadi favorit, makanan favorit gitu, tetap harus dibatasi ya dok ya. Ya baik, dokter kita kembali ke perbincangan kita bahwa untuk gejala ataupun yang paling bisa memungkinkan untuk terkena ini tadi dokter bilang kebanyakan laki-laki ya dok ya, dari 2 banding 1 gitu ya. Nah untuk usia gitu, apakah ada rata-rata usia yang bisa menjadi pemicu dari tumbuhnya kanker ini? Iya, untuk kasus usia biasanya kanker nasofaring ini dia berada di dekade kedua. Kasus-kasus Rata-rata di usia berapa ya dok? 40 sampai dengan 60 tahun. Di usia produktif gitu? Produktif. Nah biasanya pada saat produktif ini kesalahannya adalah aktivitas sehari-harinya seperti merokok. Nah ini salah satu faktor resiko jadinya kanker nasofaring. Bahkan merokoknya itu biasanya ada yang 2 bungkus, bahkan harus setiap hari. Nah memang bukan sekarang timbulnya, yang akan terjadinya adalah beberapa tahun kemudian, bahkan pada saat usia 50-60 itu udah akan mudah terjadinya kanker nasofaring. Iya, berarti memang di usia-usia produktif tadi ya dok ya, dan pencetus memang salah satunya merokok. Iya, merokok. Dan makanan berpengawet. Berpengawet. Gitu. Iya, mungkin dokter yang berikutnya untuk pencegahan ini ya dok ya, apa yang bisa kita lakukan dari awal sedini mungkin? Ya termasuk tadi menghindari hal-hal yang mencetusnya gitu. Tapi apakah ada kaitannya juga dengan pola hidup sehari-hari, kebersihankah seperti itu? Ya, untuk kasus karsinoma nasofaring ini kebersihan pun memang kita karena posisinya kan di dalam ya dok ya. Betul. Jadi kalau untuk terkena paparan debu itu mungkin agak jarang gitu ya. Iya. Mungkin kita betul sih di daerah-daerah yang kumuh itu jangan terlalu harus kita hindari. Minimalisir, Kemudian juga daerah-daerah yang
Ya benar kata Ibu tadi, kita harus sering bersih-bersih ya memang. Nah beberapa ini sih memang ada kita penanganannya ya, atau slogan dari ini sih Bu, dari Menteri Kesehatan kita, yaitu cerdik sih. Salah satunya adalah eh, cek kesehatan secara dini, kemudian meninggalkan asap rokok, kemudian juga rajin aktivitas fisik, kemudian diet seimbang, kemudian istirahat yang teratur, istirahat yang cukup, dan terakhir adalah kelola stres. Nah, yang ini memang harus kita lakukan dengan seimbang atau berkesinambungan, sehingga imunitas kita akan naik dan virus yang tadi nggak terkena kita, seperti itu. Jadi benar-benar harus kita jaga. Iya. Baik dokter, sudah ada pertanyaan lagi ini yang masuk dari 0822 80 sekian-sekian. Dokter, saya punya benjolan di leher yang tidak sakit dan tidak hilang-hilang juga gitu ya. Tapi saya merasa sehat. Apakah ini berbahaya? Oke. Untuk kasus ini wajib saya bilang adalah harus diperiksakan dulu ke dokter THT, karena benjolan di leher itu tidak hanya kanker nasofaring aja atau tumor di daerah nasofaring dapat menyebabkan metastasis ke leher ya, benjolan di leher, melainkan ada beberapa infeksi terutama di daerah THT, baik itu tenggorok ataupun di hidung, dapat menimbulkan terjadinya benjolan di leher. Nah, kadang pasien yang tidak aware itu dapat menyebabkan yang tadi harusnya bisa diobati segera, ini jadi tertunda pengobatannya. Nah, kalau saran saya tetap harus diperiksakan ke THT, harus dicari sumbernya dari mana, sehingga kita dapat melakukan tata laksananya lebih lanjut. Iya. Oke, sudah dijawab dokter ya pertanyaannya tadi. Ini ada satu lagi juga nih dok, apakah faktor genetik dan riwayat keluarga juga berpengaruh menurunkan kanker nasofaring ini? Tadi sudah dokter sempat jawab, tapi mungkin belum sempat didengar oleh pemirsa. Silahkan sekali lagi dok. Iya, jadi salah satunya adalah faktor genetik. Biasanya pasien-pasien kanker nasofaring ada beberapa riwayat dari keluarga, baik itu ibu, bapak, ataupun nenek, kakek yang pernah terjadinya kanker, baik itu di mana aja ya. Biasanya ada dia riwayat dari keluarganya kanker paru, itu dapat mencetuskan kanker nasofaring pada pasien atau anak cicitnya segala di bawah-bawahnya. Sehingga faktor genetik ini benar-benar kita harus waspadai. Jadi jika ada keluarga kita atau nenek kakek, baik itu kandung, kita harus mewaspadai dan menjaga pola hidup kita, pola makan kita, agar kita terhindar dari kanker, baik itu kanker nasofaring ataupun kanker yang lainnya. Iya, baik dokter. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah dokter jawab, ada satu yang memungkinkan, tadi kan dokter bilang merokok itu bisa menyebabkan kanker. Nah, bagaimana dengan perokok pasif yang hanya terhirup udara rokoknya saja gitu, asap rokoknya saja? Baik. Kemungkinan dia bisa peluangnya untuk bisa terkena ini? Ya, betul. Untuk kasus yang kayak gini memang multifaktorial. Ya. Pada perokok pasif juga saya pernah dapatkan pasien dengan perokok pasif yang suaminya sering merokok, kemudian istrinya kena kanker nasofaring. Nah, kasus-kasus kayak gini seperti ini biasanya memang multifaktorial dan bisa salah satunya dari faktor genetik ataupun memang belum tahu ternyata dulu kakeknya ternyata kanker. Baru tahu sekarang, sehingga faktor resiko yang lainnya sehingga mencetuskan tumor atau kanker nasofaring ini. Jadi memang perokok pasif juga salah satu pemicu terjadinya kanker nasofaring. Jadi bukan hanya perokok yang aktif aja ya, melainkan pasif juga bisa terkena. Bisa juga orang-orang di sekitar. Betul. Jadi memang tidak hanya si perokoknya yang bisa terkena gitu ya dok ya, orang di sekitar juga bisa membahayakan. Semoga saja tidak terjadi. Nah, dari sekian banyak pasien yang dokter tangani gitu, rata-rata yang sudah sampai berobat ke dokter itu sudah tingkat stadium berapa itu dok? Nah, ini yang paling sering ya, pasien-pasien dengan benjolan di leher, kemudian dengan ukuran yang besar, kemudian disertai dengan sakit kepala yang hebat, dan juga penglihatannya sudah ganda. Jatuhnya dia itu sudah ke stadium lanjut. Nah,
kasus-kasus seperti ini tetap kita tangani dengan melakukan pemeriksaan, baik itu biopsi, CT scan, endoskopi, sehingga dapat menekan pertumbuhan kankernya itu sendiri. Jadi memang kasus-kasus yang kayak gini mungkin kurangnya edukasi kepada pasien-pasien, terutama di daerah. Kita harus dari kita pribadi, dari dokter sendiri, ada beberapa cara dengan cara penyuluhan untuk memberitahu resiko-resiko pencetus-pencetus yang terjadinya kanker nasofaring ini. Itu sih. Ya memang segera kalau memang gejalanya berbeda dari biasanya ya dok ya, kita harus waspada bahwa ini mungkin sedikit berbahaya gitu. Betul. Untuk pengobatan yang bisa dilakukan dokter selanjutnya. Baik dokter, nanti kita akan lanjut lagi, tapi kita simak dulu yang berikut ini ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Halo Dokter akan segera kembali. Melihat anggur ini sangat prospek. Ternyata anggur itu bisa dibudidayakan di Indonesia, utamanya di dataran tinggi. Tantangannya ada di cuacanya, karena anggur itu sangat menyukai tempat atau daerah yang panas, dan kami itu di sini di 1000 mdpl tuh sangat rentan. Di sini banyak kabut, di lain mungkin di sini adanya hama seperti kelelawar atau tupai, itu menjadi tantangan lah. Untuk budidaya anggur sendiri sebenarnya sangat memerlukan keterampilan khusus. Jadi untuk keterampilan itu sendiri seperti percabangan, pupuknya seperti apa, medianya seperti apa yang baik, dan iklimnya seperti apa itu harus dipelajarinya memang tidak sebentar. Dampak positifnya sangat banyak sekali untuk masyarakat sekitar. Ada beberapa pegawai juga warga asli dari Desa Pada Asih. Alhamdulillah dari berbudidaya anggur ini perekonomian keluarga semakin meningkat dan semakin sejahtera. Urban farming dengan menanam anggur itu benar-benar sangat menjanjikan. Tidak perlu lahan yang luas pun anggur ini bisa berbuah. Ayo dukung perekonomian rakyat, petani cerdas, petani sejahtera. Hello and welcome to Sumsel Stories. I am Amira Shifa, your host, as we explore the heart of South Sumatra. Its culture, its people, the tradition, education, and everyday stories that inspire and connect us all. From local tradition to hidden gems, stay with us as we bring you closer to the warmth and wonder of South Sumatra. Suji Lake is located at Lembak Village, Lembak Subdistrict, Muara Enim Regency, with a distance around 80 kilometers from Palembang. Since their occupation of Palembang's region on 14th of February 1942, Japan soldiers expanded their colonization to Karang Endah, Prabu Muli, and towards Lampung. Kabar yang terbaru, lengkap dan terpercaya, langsung dari sumbernya. Disaji ke Maki Baso Palembang, ngabar ke cerita hangat terkini, aktual tentang perkembangan dan kejadian penting di tengah masyarakatnya. Jangan sampai ketinggalan program acara Berita Baso Palembang cuma di TVRI Sumatera Selatan. TVRI, media pemersatu bangsa.
Saudara, Anda masih bersama kami dalam Halo Dokter. Masih bersama Dr. Aprianza Akbar, SPTHT BKL, subspesialis onkologi, FICS, merupakan dokter spesialis THT dari Rumah Sakit Permata Palembang. Dan saudara, kami juga tetap mengajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0711 311 454 dan di nomor WA 0823 1198 1790. Kembali kita ke dokter. Oh ya dokter, prakteknya di mana nih? Jadwal prakteknya gitu hari apa saja gitu? Kalau praktek saya di Rumah Sakit Permata Palembang setiap hari Senin sampai dengan Jumat pagi dari jam 8 sampai jam 2. Sampai jam 2 ya, setiap hari gitu ya dok? Setiap hari. Langsung saja, misal ada yang mau berobat itu bisa langsung saja atau harus appointment dulu? Bisa appointment atau walk-in langsung. Oh langsung datang. saja. Kemudian di tempat lain ada juga ya dok ya, selain di Permata, dan biasanya di cover BPJS nggak nih? Bisa nggak? Untuk di Permata sendiri, alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan BPJS. Jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini bisa kita tangani, insya Allah. Tapi untuk ada bulan-bulan ataupun bonus-bonus yang bisa didapat oleh pasien gitu dok? Iya ada beberapa promo ya. Salah satunya raih keistimewaan Diamond Premier untuk bulan ini ya. Bulan Ramadan juga bulan maksudnya. Ramadan juga. Iya, mungkin nanti pemirsa di rumah juga sudah paham gitu ya dok ya. Kalau mau ke dokter bisa langsung datang dengan promo-promo yang sudah ditayangkan saat ini ya, pemirsa bisa lihat. Ya. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ya dok ya ini. Baik. Iya, dari sisi pengobatan nih dok. Pengobatan untuk pasien itu biasanya selain di kemo ataupun di sinar gitu tadi yang dokter sampaikan, adakah obat yang rutin diminum gitu ya dok? Oke. Dan berapa jangka waktunya berapa lama? Baik, jadi seperti ini. Untuk kasus kanker nasofaring itu sendiri kita tergantung dari jenisnya dulu. Kita harus tahu jenisnya dulu, jenisnya yang sensitif dengan obat kemo atau yang hanya sensitif dengan sinar saja. Dan juga balik lagi tergantung dari stadiumnya. Jika stadium 1 kita lakukan tindakan sinar. Jadi modalitas utama kita adalah pertama operasi, kemudian sinar dan kemoterapi. Nah, untuk yang pertama adalah operasi, kita lakukan tindakan nasofaringektomi jika kasusnya dengan stadium awal. Kemudian ataupun kita lakukan dengan tindakan radioterapi, bahkan kita lakukan kemoterapi, jadi kemoradioterapi ya. Sehingga berapa kalinya biasanya kita lakukan tindakan 35 kali radioterapi sehingga kita membakar kankernya itu sendiri. Kemudian selain itu ada beberapa obat-obatan penunjang atau mengurangi rasa sakit atau gejala-gejala simptomatis pada pasiennya saja. Contoh kalau lagi sakit kepala kita kasih obat sakit kepala. Kemudian kalau kurang nafsu makan kita lakukan pemberian vitamin. Karena apa? Karena efek dari pengobatan itu sendiri dapat menyebabkan nafsu makan yang berkurang, mual ataupun muntah dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Jadi kita tetap memberikan obat-obatan simptomatik kepada pasien. Ya. Nah, bagaimana dengan pasien dengan komorbid gitu ya dok ya? Mungkin bisa komplikasi gitu atau obat-obat yang dimakan ini akan menimbulkan komplikasi juga pada tubuhnya gitu. Betul. Jadi sebelum kita melakukan tindakan pemberian tata laksana ini, baik itu radioterapi, kita sudah prepare sebelumnya. Apa aja yang kita periksa seperti adanya kelainan jantung, kita lakukan tindakan ekokardiografi, kemudian USG, apakah ada penyebaran atau metastasis pada daerah perut, toraks, ataupun yang paling jauh yaitu metastasis ke tulang. Sehingga pada saat kita screening sebelum melakukan pengobatan kita sudah wanti-wanti seberapa dosisnya yang bakal diberikan kepada pasien. Sehingga memang ada beberapa komorbid yang seandainya ada kelainan jantung yang mau nggak mau kita selesaikan konsulnya dulu. dengan dokter jantung. terkait ya dok ya. Ya betul, terkait sehingga mencegah pada saat pengobatan tidak ada komplikasi atau memperberat kondisi pasien. Itu sih. Biasanya pengobatan itu berapa lama ya dok untuk pasien yang dengan kondisi itu? Kasus-kasusnya biasanya kurang lebih 2 sampai dengan 3 bulan sih biasanya ya, karena terkait dengan administrasi sih sebenarnya ya. Tapi dengan 2 sampai 3 bulan itu sudah ada perubahan yang signifikan bagi pasien gitu ya dok? Ya, biasanya? Biasanya sih respon setelah pemberian kemo ataupun sinar
pasien sudah mengurangi sakit kepalanya udah berkurang atau bahkan benjolan di lehernya sudah mulai mengecil seperti itu. Respon-respon seperti itu yang kita jaga supaya pasien mendapatkan tata laksananya dengan cukup dan baik seperti itu. Tapi pengobatan ataupun obat-obatan untuk kanker ini tidak ada pengaruhnya juga ya dok ya ke penyakit yang lain gitu? Sebenarnya pengobatan atau kemoterapi ya khususnya ya, memang dia itu kalau mau dibilang nggak mungkin. Efeknya gitu ya dok ya? Efeknya tuh luas. Yeah. Luas, salah satunya kan baik yang sehat aja kalau kita lihat aja dapat menyebabkan alopecia atau rambutnya rontok. Nah, karena jaringan-jaringan yang sehat maupun kanker itu diserang sama obat kemoterapi. Nah, sehingga dapat menyebabkan efeknya. Nah, yang kita cegah efeknya itu jangan sampai terlalu banyak, terlalu meluas atau menekan efek samping penyakit-penyakit penyerta lainnya seperti itu sih. Ya. Memang tetap diperhitungkan ya dok ya efek dari pengobatan ini. Kita akan menyelamatkan kondisi lain, tapi ada satu kondisi yang tidak bisa kita biarkan gitu ya dok. Betul. Baik, atau dokter. perlu juga kita biasanya dengan multidisipliner lainnya Bu, kalau perlu kita dengan Misalnya join seperti apa dok? sama dokter penyakit dalam atau dokter jantung, itu bisa kita lakukan. Tergantung dari kondisi pasien itu sendiri ya. Kalau stadium lanjut dengan membutuhkan dengan adanya penyakit lainnya, mau nggak mau saya harus Ada konsul lagi dengan dokter yang bekerja lain. sama dengan spesialis yang lain, spesialis yang terkait ya. Iya Pak Dok. Baik dokter, sudah ada pertanyaan lagi yang masuk ini dari nomor 0851 sekian-sekian. Dokter, kalau di tahap awal sebenarnya tubuh sudah kasih tanda apa saja dok terhadap penyakit ini? Maksudnya gejala-gejalanya mungkin ya dok ya. Dan gejala mana yang paling sering dianggap sepele karena justru krusial untuk deteksi dini kanker nasofaring? Iya betul. Jadi gini, gejala kalau tadi saya jelaskan bahwa kanker atau tumor nasofaring ini mempunyai dua gejala, gejala dini dan gejala lanjutan. Nah, gejala dini ini saya ulang kembali adalah yang paling utama adalah telinga berdengung. Ya, telinga berdengung satu sisi. Karena tumornya tumbuh di daerah yang dekat dengan penghubung antara hidung sama telinga atau disebut dengan tuba eustachiusnya. Seperti itu. Jadi kalau ada tumor atau tumbuh tumor di daerah nasofaring akan menyebabkan telinganya berdengung. Yang kedua, adanya mimisan, tapi mimisan itu tidak langsung keluar yang banyak, melainkan dia pada saat kita mengeluarkan lendir ingus itu ada bercak darah. Itu sudah wanti-wanti dan harus segera dilakukan pemeriksaan, terutama endoskopi di daerah nasofaringnya, seperti itu sih. Mungkin itu tanda-tanda awal yang bisa kita deteksi ya dok ya. Nah kalau misalnya nih dok, polip yang berkelanjutan gitu ya dok ya, yang memang sudah lama gitu dalam tanda kutip tapi hal biasa bagi kita, itu apakah bisa menjadi tanda juga ya dok? Untuk polip berbeda dengan kasusnya kanker nasofaring. Polip itu dia letaknya berbeda. Dia ada di daerah kavum-nasi. Kavum-nasi itu adalah di daerah hidung, rongga hidung. Kalau nasofaring di belakangnya, letaknya benar-benar persis di belakang, di pangkal dari hidung, dinding belakang nasofaring. Berarti mempengaruhi pernafasan gitu ya dok? Betul, kalau sudah berat ya, tapi kalau dini enggak. Masih seperti biasa, tapi itu tadi gejalanya telinga berdengung atau bahkan membuang ludah atau membuang ingusnya ada bercak darah. Jadi kayak ada ingus tapi campur darah. Nah itu yang harus hati-hati. Kadang kalau sudah mulai agak berat, stadium 2-3, ingusnya tuh darahnya makin banyak, bahkan bisa netes. Kenapa dia bisa berdarah itu? Apakah ada perlukaan di dalamnya dok? Jadi kanker atau tumor nasofaring itu mempunyai neovaskular yang banyak. Sehingga jika kena sesuatu aja atau tekanan kita mensisihkan ingus yang terlalu kencang, itu bisa menyebabkan luka pada nasofaring dan susah diberhentikan. Karena pembuluh darahnya banyak sekali. Jadi istilahnya kanker ini itu mempunyai banyak cadangan makanan. Karena kan kalau kalau daging itu kan butuh makanan dengan cara suplai darah ya. Yeah. Nah, tumor kanker nasofaring ini dia banyak sekali pembuluh darahnya sehingga mudah terjadinya perdarahan.
Baik dokter, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Kita simak yang berikut ini terlebih dahulu. Saudara tetaplah bersama kami. Halo dokter, segera kembali. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama. Sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, pernah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Dr. Aprianza. Ya, dokter tadi dokter bilang bahwa pengobatannya itu memang berkelanjutan ya dok ya, dan kemungkinan sembuh buat pasien itu biasanya di stadium berapa bisa disembuhkan gitu, total gitu ya? Untuk kasus kanker nasofaring ini, rata-rata pasien dengan stadium awal, baik 1-2, itu respon untuk pengobatannya akan lebih baik. Bahkan tingkatnya bisa mencapai 80%, insya Allah. Namun ada beberapa... Tingkat awal itu di stadium berapa? 1 dan 2. Stadium 1 dan 2 ya dok? Biasanya bisa kita tangani atau tata laksananya akan lebih cukup sehingga pasien dapat bebas tumor 10 tahun, biasanya seperti itu. 10 tahun ya dok? Ya. Biasanya menjalani pengobatan berapa bulan tadi? 3 bulan. 3 bulan. 2-3 bulanan. Ya. Cuma mungkin juga didukung oleh faktor lingkungan ya dok ya? Betul, untuk faktor lingkungan itu termasuk ini. dari support dari keluarga juga. Karena ada sangat berpengaruh lagi pada saat kita lakukan tata laksana, misalnya pada saat lagi kemo sinar, namun lingkungan sekitar tidak mendukung. Contohnya adanya paparan asap lagi, atau pola makan lagi yang salah, dengan banyak makanan berpengawet lagi tanpa disadari pasien. Dan jadi menurut saya adalah dokter itu harus perlu edukasinya lebih effort lagi untuk
ngasih tahu nih bahwa pada saat terapi pun pola makan tetap harus dijaga, jangan sampai dibebasin aja gitu. Kan kadang pasien dengan pengobatan awal setelah dilakukan terapi 2-3 minggu keadaannya sudah lebih enak tuh. Kemudian pola makannya udah meningkat, makanannya mulai deh saya pengen makan ini, pengen makan itu. Kadang makan sate kan masih ada bakar-bakarannya, sehingga support dari keluarga, lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh sekali dalam tata laksana pengobatan kanker nasofaring ini. Ya, tadi dokter bilang bahwa pengobatan ini adalah 3 bulan pertama ya dok ya. Setelah 3 bulan pertama akan ada evaluasi. Betul. Seperti itu. Setelah evaluasi pengobatan berhenti gitu misalnya dinyatakan sehat. Oke, untuk kasusnya ini sebenarnya tergantung administrasi ya Bu ya. Jadi 3 bulan itu kurang lebih lah. Nah setelah pengobatan kita akan melakukan tindakan evaluasi dengan cara CT scan dan endoskopi secara teratur ya. Baik itu awal bulan per 3 bulan dulu, kemudian naik lagi per 6 bulan, kemudian naik 1 tahun, 1 tahun naik lagi 2 tahun, hingga sampai batas yaitu 10 tahun bebas tumor. Nah keadaan itu sangat berpengaruh, lagi-lagi sangat berpengaruh pada pasien-pasien pola hidup yang sehat. Sehingga sangat ditekankan kasus seperti ini dapat terjadinya residif pada kanker nasofaring jika pola hidup yang sehat ditinggalkan. Bahkan kadang merokok kembali itu pasien kan kadang curi-curi ya, bilang sama dokter enggak, ternyata di belakang iya. Nah itu resiko terjadinya residif kanker nasofaring bisa terjadi. Berarti memang dalam range waktu 10 tahun itu kita memang harus dengan pola hidup yang sehat betul-betul ya dok ya. Tidak ada makanan-makanan pencetus yang bisa memicu kembali pengobatan ini. Baik dokter, ini sudah ada pertanyaan lagi nih dok dari 0822 808 sekian-sekian. Dokter, jika gejala muncul tetapi tidak konsisten atau ringan, apa sebaiknya yang dilakukan? Langsung diperiksakan seperti itu dok? Oke, untuk kasus yang tidak konsisten, kasus kanker nasofaring ini atau maksudnya gimana? Mungkin gejalanya gitu tidak konsisten. Ya yang tadi ya, karena kanker nasofaring ini kan sudah mengkerucut ya, satu penyakit dengan gejala-gejala yang berbagai macam. Dan tidak mutlak gejala itu saja sehingga didiagnosis kanker nasofaring. Tetap saya sarankan untuk pemeriksaan ke dokter THT untuk mengetahui terutama di daerah hidung itu sendiri, karena ada beberapa kasus hampir sama gejalanya namun bukan penyakit dari kanker nasofaring atau tumor nasofaring itu sendiri. Tetap diperiksakan. Minimal kita lakukan tindakan endoskopi untuk mengetahui anatomi atau kelainan di daerah bagian hidung pasien itu sendiri. Berarti memang kita tidak bisa abai ya dok ya dengan gejala sekecil apapun. Harus gitu. aware. Iya. Harus aware untuk tetap ke dokter THT ya, terutama di daerah hidung. Karena sekarang zamannya di mana hampir seluruh rumah sakit mempunyai endoskopi, bahkan seluruh praktek dokter THT pun mempunyai endoskopi untuk mengetahui apakah benar adanya tumor ataupun tumor lain seperti polip, bahkan tumor-tumor jenis lain pun bisa kita lihat dengan menggunakan endoskopi. Nah, jika sudah melakukan tindakan endoskopi dan ternyata ada, baru kita lanjut penunjang lainnya seperti CT scan ataupun MRI. Dari sisi pengobatan itu sudah canggih sekarang ya dok ya, sudah bisa lebih sangat canggih. Gampang dideteksi ya dok. Betul ya. sekali. Ya, dokter ini ada pertanyaan lagi dok. Saya dari kecil sering alergi, bersin-bersin dan pilek gitu. Apakah ini bisa menjadi pemicu untuk terkena kanker nasofaring? Mudah-mudahan tidak ya dok ya. Jadi kalau dari kecil mempunyai riwayat alergi, mudah-mudahan bukan kanker nasofaring ya. Mitos aja itu ya dok. Mudah-mudahan, sehingga tapi tetap ya, tetap harus yang pertama hindari atau sekarang sudah mulai mengurangi pola makan yang nggak baik. Tadi yang bakar-bakaran yang terlalu sering, gitu ya, dok, ikan asin, sehingga itu harus dikurangi. Sehingga gejala-gejalanya sudah mengarahnya bukan ke kanker nasofaring tapi ke rinitis alergi ataupun sinusitis. Rinitis alergi ataupun sinusitis kan dengan pengobatan aja bisa ya. Nah, jadi tidak perlu kita lakukan tindakan kemoterapi. Makanya gejala seperti itu coba dulu. Kalau saya sarankan ke pasien, kalau ada gejala-gejala yang tadi disebutkan, pola hidup sehat dulu. Hindari debu, hindari asap. Yang paling utama asap.
kemudian juga makanan yang tidak sehat, dingin, udara yang kotor, debu-debuan, bahkan maaf ya, debu kucing, debu hewan itu dapat mencetus rinitis alergi. Ketika itu sudah dihindari, gejalanya berkurang, kemungkinan bukan tumor, melainkan rinitis alergi atau rhinosinusitis biasa. Jadi saran saya hindari dulu apa yang bisa mencetuskan, kemudian pola hidupnya diubah, makanan yang sehat, olahraga jangan lupa untuk meningkatkan imunitas sehingga terhindar dari yang tidak kita inginkan, yaitu kanker nasofaring. Iya, artinya memang kalau flu-flu biasa, alergi itu bisa kita cegah dengan pola hidup bersih saja dulu ya dok ya. Betul. Baru nanti kita berpikir lebih jauh gitu bahwa ini apa kanker apa bukan gitu ya dok ya. Mungkin itu intinya. Ya, mungkin dokter punya pesan buat pemirsa di rumah atau himbauan ya terkait dengan kanker nasofaring ini ke depannya. Oke. Oh ya tadi ada kalau nggak salah dokter ada singkatan apa tadi? Cerdik. Cerdik. Nah itu apa ya dok? Cerdik. Saran saya adalah yang pertama kita mulai sejak dini untuk pola hidup sehat dengan slogan dari Kementerian Kesehatan kita yaitu cerdik. C-nya adalah cek kesehatan secara rutin, kemudian E enyahkan asap atau enyahkan rokok, kemudian R rajin aktivitas fisik, kemudian D diet seimbang, I itu istirahat yang cukup, dan terakhir adalah K kelola stres. Sehingga saran saya adalah jika ada gejala tersebut dan kita sudah melakukan slogan cerdik tersebut, maka segera periksakan, jangan sampai ditunggu bahkan sudah menyebar atau sudah ke arah metastasis ke segala macamnya. Sehingga saran saya segera periksakan jika ada keluhan, baik itu ke dokter THT, mau di rumah sakit manapun, sehingga dapat mengurangi atau memaksimalkan tata laksana kanker nasofaring itu sendiri. Ya, nah untuk kita sendiri di Sumatera Selatan mungkin ada himbauannya juga dokter untuk menjaga pola kesehatan ini nantinya selain yang sudah dokter sampaikan tadi bahwa cerdik itu menjaga pola hidup atau pola makan untuk menghindari terjadinya penyakit nasofaring ini. Untuk di Palembang biasanya ini sih ikan asin ya Bu. Lagi-lagi ikan asin. Mungkin ada dokter bisa menghimbau bahwa makanan yang perlu sekali kita kurangin dan hindari gitu. Ya, yang perlu kita kurangi adalah yang pertama ikan asin atau pola makan yang mengandung pengawet yang banyak seperti sosis, nugget, bacon ataupun bakar-bakaran atau yang diasapkan dengan suhu yang tinggi berulang kali. Kadang yang kita tidak tahu ternyata beberapa alat masak pun bisa menyebabkan terjadinya karsinogenik yang mempercetus kanker apa aja, bisa dari kanker nasofaring ataupun yang lainnya. Hampir semua rata-rata pencetus kanker itu memang makanan yang diawetkan atau yang berulang dimasak ya dok ya. Betul sekali. Dan itu menjadi pelajaran juga atau informasi bagi masyarakat untuk tidak menggunakan atau memakan makanan yang memang makan diulang gitu, dipanaskan seperti itu ya. Masih sedikit dipanasin aja nanti makan lagi gitu. Nah itu risikonya. Risikonya bisa berakibat fatal. Ya. Baik dokter, terima kasih bincang-bincangnya sore ini. Semoga bermanfaat dan pemirsa di rumah bisa mengambil hal baik dari apa yang sudah dokter sampaikan untuk kesehatan kita bersama. Baik pemirsa di rumah, hingga di sini dulu Indonesia Sehat Halo Dokter kita kali ini. Mari sama-sama kita menjaga kesehatan diri di semua lini. Untuk itu terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.